Di video kali ini saya akan membahas tentang bungpo. Bungpo adalah pola kalimat. Pola kalimat ini adalah pola kalimat yang paling dasar dan paling mudah dan akan terus dipakai sampai kita belajar pola kalimat yang sulit. Kosakata yang akan kita gunakan kali ini adalah yang pertama adalah watashi. Watashi itu saya. Lalu ada anata. Anata itu kamu. Ano hito dia. Watashi tachi kami. Kemudian ada nani nani sang, nani nani chan, nani nani kun. Ini adalah panggilan untuk orang. Nani-nani sang itu lebih formal daripada chan dan kung. Dan biasanya chan dan kung itu digunakan kepada orang yang sudah kita kenal dan sudah akrab. Untuk namanya diletakkan di depan san, chan maupun kung. Contohnya Ria sang, Dini san. Kemudian ada nani-nani sensei. Nani-naninya diisi nama, sama kayak yang atasnya. Untuk sensei itu tidak memandang pria atau wanita ya, sama saja. Kalau di Indonesia itu ada pak, ada bu, tapi untuk di bahasa Jepang sama saja. Dua-duanya pakai sensei. Jangan terbalik ya, jangan sensei baru namanya, tapi namanya dulu baru senseinya. Itu untuk panggilan. Kemudian ada nani-nani jin. Ini digunakan untuk kewarganegaraan. Diisi, nani-naninya diisi negara. Contohnya Indonesia jin. Jadi orang Indonesia. Kemudian Nihon jin. Nihon itu Jepang. Berarti Nihon jin orang Jepang. Kemudian ada Chugoku jin, orang Cina. Ada Kangkoku jin, orang Korea. Kemudian ada nani-nani nensei. Nensei itu tingkatan kelas. Nani-naninya diisi angka. Misalkan kelas 1 ichi nensei. Ni nensei kelas 2. Kemudian dari san nensei kelas 3. Chuichi nensei kelas 11. Nah, untuk pertanyaannya, kamu kelas berapa? Misalkan gitu, nanti pakainya nanensei. Kemudian ada kosakata sensei. Nah, kalau yang tadi di awal nani-nani sensei itu untuk panggilan, kalau di sini sensei untuk profesi. Artinya adalah guru. Kemudian ada kyoshi, ini juga guru. Tapi bedanya kyoshi itu digunakan untuk diri sendiri, sedangkan sensei untuk orang lain. Misalkan pekerjaan saya adalah guru, berarti saya kyoshi. Sedangkan pekerjaannya Rini adalah guru, berarti Rini adalah sensei gitu. Bukan kyoshi tapi sensei. Kemudian ada seito, siswa. Ada shogakusei, siswa SD. Kemudian ada chugakusei, siswa SMP. Ada kokosei, siswa SMA. Daigakusei, mahasiswa. Isha, dokter. Engineer, insinyur atau teknisi juga bisa. Keisatsukan, polisi. Kemudian ada nani-nani sai. Ini untuk umur. Nani-naninya diisi angka. Tapi ada pengecualian. Ada beberapa pengecualian di umur 1 itu bukan ichisai tapi isai. Kemudian umur 2 ni sai, ini biasa ya, bukan pengecualian. Lalu 3 berarti sansai gitu ya. 4 yonsai, 7 nanasai,
Nah, ini pengecualian lagi nih. Umur 8 bukan hachisai tapi hassai. S-nya double. Tadi umur 1 juga S-nya double. Kemudian 10 jussai. Nah, 11 itu kan juichi. Tapi karena satunya itu pengecualian jadi ju isai. Begitu juga dengan 18. Ju hassai. Begitu juga kelipatan 1 dan kelipatan 8. Ada pengecualian lagi di umur 20. Kalau 20 kita belajar dulu itu pernah belajar angka. 20 itu niju, bukan nijusai tapi hatachi. Makanya gitu. Nah, untuk tanya umur, karena itu nani-nanisai, nani-naninya diganti dengan nan. Jadi untuk umur, nansai. Kamu umur berapa? Makanya nansai. Gitu. Lalu kita masuk pola kalimat. Pola kalimat yang pertama yaitu nani-nani wa nani-nani des. Nani-nani itu titik-titik ya. Titik-titik wa titik-titik des. Titik-titiknya yang pertama wa itu biasanya diisi subjeknya, topik atau topiknya. Kemudian keterangannya di belakangnya. Wa itu partikel. Jadi partikel subjek adalah wa. Partikel topik adalah wa. Kemudian ada des. Des atau desu. Desu itu digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Kita lanjut saja contohnya. Yang pertama adalah topiknya saya ini di sini yang pertama ya. Watashi. Watashi wa Indonesia jin des. Saya orang Indonesia. Kemudian yang kedua, watashi wa kyoshi des. Saya adalah seorang guru. Kemudian ano hito wa kankoku jin des. Dia adalah orang Korea. Kemudian untuk topik atau subjek, bila menggunakan nama, jangan lupa untuk panggilannya. Di sini saya pakai dio, dio-sang wa seito des. Dio adalah seorang siswa. Gitu. Ini adalah contoh kalimat positif. Untuk kalimat negatifnya, nani-nani wa nani-nani dewa arimasen. Jadi gampangannya adalah des tadi atau desu tadi diganti dengan dewa arimasen. Desu bentuk positifnya, dewa arimasen bentuk negatifnya gitu. Contohnya, watashi wa 1年生 dewa arimasen. Saya bukan siswa kelas 1. Contoh yang kedua, watashi wa seito dewa arimasen. Saya bukan siswa. Kemudian, ano hito wa nihonjin dewa arimasen. Dia bukan orang Jepang. Kemudian ada Sita-san wa sensei dewa arimasen. Sita bukan seorang guru. Kemudian ini ada latihan 2 nomor. Kalian bisa skip dulu. Setelah itu baru lanjutkan video. Yang pertama adalah Rina kelas 10. Rina sang wa junensei desu. Jangan lupa untuk nama orang menggunakan sang. Yang kedua adalah ano hito wa isa dewa arimasen. Itu untuk jawabannya. Karena ini masih mudah, jadi menurut saya kalian jawabannya pasti benar. Cukup untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar saya semakin semangat untuk bikin video pembelajaran bahasa Jepang. Saya Sive, arigatou gozaimasu. Mata ne!